Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Movie. Video kali ini Story Movie akan kembali membahas alur cerita film yang berjudul The Mountain Between Us yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang dokter ahli bedah dan juga jurnalis foto yang tersesat di tengah pegunungan salju. Selama berminggu-minggu setelah pesawat yang mereka naiki terjatuh dan berusaha untuk bertahan hidup untuk menyelamatkan diri mereka. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang terburu-buru untuk naik ke dalam pesawat yang akan segera berangkat 40 menit lagi. Wanita itu bernama Alex. Kemudian dia bertemu dengan seorang pria yang merupakan seorang dokter ahli bedah bernama Ben. Dia juga memiliki masalah yang sama dengannya, di mana penerbangan mereka menuju Denver, Amerika Serikat dibatalkan. Sementara besok harinya mereka berdua ada urusan yang mendesak di sana. Karena tidak bisa menunggu lagi, Alex memiliki rencana untuk menyewa seorang pilot amatir agar bisa membawa mereka terbang menuju Denver. Pilot itu bernama Walter. Ternyata Alex akan menikah besok, sementara Ben ada jadwal untuk mengoperasi pasiennya di rumah sakit tempat bekerja. Oleh sebab itu, mereka berdua sangat terburu-buru. Tak lama mereka lepas landas dari bandara dan mereka terbang secara ilegal. Di tengah perjalanan, Alex dan Ben berbicara tentang diri mereka masing-masing, di mana Alex merupakan seorang jurnalis foto, maka dari itu dia selalu membawa kamera miliknya kemanapun ia pergi. Di tengah perbincangan itu, Walter tiba-tiba bertingkah aneh seperti terkena stroke, yang membuat pesawat mereka kehilangan kendali dan menyebabkan ekor pesawat tiba-tiba terputus. Mereka berdua pun memakai sabuk pengaman dengan rasa panik, dan pesawat mereka pun jatuh dengan sangat keras di tengah pegunungan salju. Untungnya Ben berhasil selamat dan langsung memeriksa keadaan Alex, di mana Alex mengalami luka yang cukup parah di kakinya dan ia juga pingsan. Ben juga memeriksa keadaan Walter. Sayangnya Walter tak berhasil selamat dan meninggal. Semua bagaikan mimpi buruk baginya malam itu. Keesokan paginya, Ben bangun dan memeriksa keadaan di luar, di mana mereka telah jatuh di tengah-tengah pegunungan yang diselimuti oleh salju. Setelahnya dia mengobati luka di kaki Alex dan menghidupkan api agar menghangatkan tubuh mereka. Setelah itu Ben juga mengubur jasad Walter yang sudah meninggal, di mana anjing milik Walter terlihat sangat sedih setelah melihat majikannya meninggal. Malam harinya Alex akhirnya tersadar. Ben sangat bersyukur karena Alex berhasil selamat dan menceritakan semua yang terjadi padanya, dan juga mengatakan bahwa Walter tak berhasil selamat dan meninggal. Di saat seperti sekarang akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan bantuan karena mereka terbang dengan pesawat tanpa izin sebelumnya, dan kemungkinan akan sulit melacak keberadaan mereka saat ini. Mereka juga akan terus menunggu di sana sampai ada yang datang menyelamatkan mereka dan mencoba untuk terus bertahan dengan persediaan makanan yang terbatas. Besok harinya, Ben melihat pesawat yang terbang di atas mereka. Mereka pun mencoba untuk meminta bantuan. Namun sayangnya pesawat itu tak mendengar atau bahkan melihat keberadaan mereka. Mereka pun tak tahu harus berbuat apa sekarang dan hanya bisa berdiam diri di sana. Tak terasa, sudah 3 hari mereka menunggu di tempat itu. Ben pun memutuskan untuk pergi mendaki ke atas bukit yang lebih tinggi agar bisa melihat apakah ada perkampungan atau kota di dekat mereka. Dengan tekad yang kuat, Ben memutuskan pergi dan perlahan-lahan dia mulai mendaki. Sementara Alex melihat isi dompet milik Ben, di mana ia melihat foto Ben sedang bersama seorang perempuan. Tak lain dan tak mungkin itu adalah istri Ben. Tak berselang lama akhirnya Ben sampai di puncak gunung dan melihat sekitarnya, di mana ia tidak melihat tanda-tanda kehidupan manusia di sana selain hanya hamparan pegunungan salju. Ben memutuskan untuk kembali.
Naasnya ia tergelincir dan hampir membuatnya terjatuh dari gunung yang sangat tinggi itu. Di saat yang sama, anjing milik Walter tiba-tiba menggonggong dan Alex menyangka bahwa Ben sudah kembali. Ternyata itu bukanlah Ben, melainkan seekor macan salju yang sedang kelaparan dan mencari makan. Anjing itu pun keluar dan berkelahi dengan macan itu. Alex sangat merasa ketakutan dan tiba-tiba macan itu berhasil masuk ke tempatnya. Dengan cepat, ia menembakkan flare gun ke arah macan itu. Ben yang mendengar suara tembakan flare gun oleh Alex, ia sangat khawatir dengan keadaan Alex. Di sana, beruntungnya Alex berhasil selamat. Namun, anjing itu mengalami luka di lehernya karena mencoba melawan macan itu. Mereka berdua pun mencoba untuk mengobatinya. Ternyata macan salju yang ditembak dengan flare gun oleh Alex telah mati, sehingga menjadi makan malam bagi Ben dan Alex. Yang setidaknya dengan daging macan itu, mereka punya persediaan makanan untuk bertahan hidup selama 10 hari. Di malam itu pun mereka berdua berdebat, di mana Alex mengusulkan agar mereka pergi, tak hanya berdiam diri di dalam pesawat itu. Sementara Ben memutuskan agar mereka tetap tinggal di pesawat sampai ada yang menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Alex memikirkan pernikahannya yang tertunda, dan Ben juga memikirkan pasiennya di rumah sakit. Alex tahu Ben akan tetap dalam pendiriannya, dan dia memutuskan pergi sendirian bersama anjing Walter. Dan saat Ben terbangun dari tidurnya, dia menyadari bahwa Alex sudah pergi dengan membawa semua persediaan makanan mereka, di mana Alex akhirnya meninggalkan sebuah surat dan satu buah permen. Ben pun memutuskan untuk segera menyusul Alex. Sementara Alex harus berjalan terpincang-pincang dengan kondisi kakinya yang masih terluka. Setelah perjalanan cukup jauh, Ben pun berhasil menyusul Alex. Mereka pun berjalan bersama tanpa tujuan dan arah yang pasti mau kemana. Hari pun mulai gelap, dan mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah goa. Ben juga masih peduli dengan Alex. Ia selalu merawat luka Alex yang masih terluka. Mereka juga saling menguatkan satu sama lain dari dinginnya udara di malam itu. Mereka juga saling meminta maaf dan memutuskan untuk tetap bersama-sama agar mereka bisa tetap bertahan hidup dan selamat. Keesokan paginya, Alex melihat keadaan sekitar dengan kamera miliknya dan melihat ada kilauan cahaya dari kejauhan. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke arah kilauan cahaya itu berada. Dan sebelum pergi, Alex penasaran dan bertanya kepada Ben tentang istrinya. Namun Ben hanya diam dan tak mau menceritakan tentang istrinya sama sekali kepada Alex. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan harus segera sampai ke tujuan sebelum malam tiba. Setelah berjam-jam berjalan, tak lama mereka menemui sebuah jalan buntu. Tak ada pilihan lain bagi mereka selain memutar gunung untuk mencari jalan, karena sangat mustahil untuk memaksa turun dari tebing itu. Berhari-hari mereka sudah berjalan dan belum menemukan apapun. Rasa lelah dan putus asa mulai menghampiri mereka. Mereka berdua kembali beristirahat di tengah dinginnya salju dan berharap bisa kembali selamat. Mau bagaimanapun mereka harus berjalan dan terus berjalan. Hubungan antara mereka pun mulai dekat dan semakin akrab. Saat sedang beristirahat, Ben pergi untuk mencari anjing Walter yang tak kunjung kembali. Saat itu, Ben menemukan anjingnya itu. Ternyata anjing itu menemukan sesuatu, yaitu sebuah rumah tua di tengah-tengah pegunungan salju. Sementara Alex merasa ada yang tak beres dengan tempatnya berdiri. Ternyata, ia berdiri di atas sungai yang sudah membeku. Berkali-kali dia mencoba memanggil Ben untuk menolongnya, namun tiba-tiba Alex terjatuh ke dalam air yang begitu dingin dan membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Dengan cepat Ben berusaha menarik Alex dari dalam air dan melihat keadaan Alex yang sudah sangat kedinginan, dan langsung membawa Alex ke rumah yang ia temukan untuk menghangatkan tubuh Alex yang sudah membeku itu. Ben selalu merawat Alex dengan sangat baik. Ben hanya bisa terus menunggu Alex untuk bisa sadar kembali. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya Alex kembali tersadar, sehingga membuat Ben sangat bersyukur akan hal itu. Dia mulai memiliki perasaan yang lebih terhadap Alex.
Ben juga menyuguhi makanan untuk Alex yang masih sangat lemas. Alex lantas berterima kasih padanya karena sudah merawatnya selama ini dan membantunya berjalan sampai sejauh ini. Mereka berdua berharap ada titik terang untuk bisa selamat, karena sudah hampir 3 minggu mereka hanya berjalan dan tersesat tanpa menemukan apapun. Keesokan paginya, Alex sedang memeriksa alat perekam suara milik Ben, di mana ada pesan suara dari istrinya. Dan saat itu juga Ben melihat Alex yang sedang memeriksa barang miliknya, yang tentu saja membuatnya sangat kesal, karena mereka sudah bersama-sama selama ini dan sudah saling percaya. Akhirnya Ben mengizinkan Alex untuk mendengarkan pesan suara dari istrinya itu. Yang selama ini Ben bahkan tidak pernah mendengar pesan itu hampir 2 tahun lamanya, dan ia hanya menyimpannya saja. Pesan itu berisi kata-kata terakhir dari istrinya sebelum istrinya meninggal, karena saat itu istrinya sedang sakit parah terkena tumor otak dan sempat menjadi pasiennya sendiri. Akan tetapi Ben tidak berhasil menyelamatkan nyawa istrinya, sehingga membuatnya tak mau membicarakan tentang istrinya kepada Alex sebelumnya, karena masih menyesal dan merasa kehilangan yang sangat besar setelah ditinggal istrinya tercinta untuk selama-lamanya. Alex pun turut prihatin akan hal itu. Selang beberapa hari mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Mereka melewati badai bersama-sama, mendaki dan melalui semua itu juga bersama-sama. Sampai-sampai Ben menyeret Alex dengan tali, karena Alex sudah tak mampu lagi untuk berjalan lagi. Berminggu-minggu mereka sudah bersama-sama melewati masa-masa sulit yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Setelah perjalanan yang melelahkan itu, akhirnya Ben melihat sebuah tempat pertambangan kayu, dan kemungkinan ada kehidupan di sana yang membuatnya merasa lega karena akhirnya bisa selamat. Perlahan-lahan mereka kembali berjalan menuju tempat itu. Namun lagi-lagi anjing Walter masih belum kembali, dan Ben memutuskan untuk mencari anjing itu. Saat Ben berhasil menemukan anjing Walter, tiba-tiba Ben menginjak ranjau yang terkubur oleh salju dan membuat kakinya terluka. Alex yang mendengar teriakan itu, kemudian ia pun berlari mendatanginya dan berusaha untuk membuka ranjau di kakinya. Akan tetapi, hal itu sia-sia dan meminta Alex untuk mencari bantuan secepatnya ke tempat pertambangan kayu yang ada di dekat mereka. Alex langsung berlari secepatnya yang ia bisa dengan kondisi kaki yang masih sangat kesakitan. Alex terus berjalan untuk mencari bantuan sampai di pertambangan kayu dan kondisi yang semakin buruk. Wajahnya terlihat semakin pucat karena kedinginan dan kakinya yang sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Ia pun jatuh pingsan. Setelah itu, pengemudi truk melihatnya dan langsung menolongnya. Tak lama setelah itu, kemudian Ben bangun dari tidurnya, yang ternyata dia sudah berada di rumah sakit. Ia pun langsung pergi untuk mencari Alex. Mereka berdua sangat senang dan masih tak percaya bahwa mereka berhasil selamat, dan bersyukur masih diberikan kesempatan untuk hidup saat itu. Saat itu juga sang suami Alex bernama Mars datang dan berterima kasih kepada Ben yang sudah menjaga dan menyelamatkan calon istrinya. Tanpa berpikir panjang, Ben langsung pergi dari sana. Dan rasa kecewa, dia meneteskan air mata dan bersedih karena dia sudah mencintai Alex dan dia kembali harus kehilangan wanita yang sangat dicintai untuk kedua kalinya. Hari demi hari berlalu. Ben yang sudah kembali pulih dan sedang berjalan di taman bersama anjing Walter, dia juga kembali bekerja dan menjalani hari-harinya seperti biasa menjadi seorang dokter di rumah sakit. Untungnya masih ada anjing Walter yang sedia menemaninya dalam kesendiriannya. Sementara Alex menggelar pesta di rumahnya sebelum acara pernikahannya dengan Mars. Tentu saja Alex tak pernah melupakan Ben yang pernah berjuang bersamanya bertahan hidup. Berkali-kali Alex juga mencoba menghubungi Ben, namun Ben tak pernah mengangkat telepon darinya. Alex pun berusaha melupakan kenangannya bersama Ben, namun usaha itu tak pernah berhasil. Sampai suatu ketika Ben mendapatkan sebuah surat dari Alex yang dimana berisi foto-foto mereka saat berjuang bersama-sama untuk bertahan hidup. Akhirnya
Ben menelpon Alex dan memutuskan untuk kembali bertemu di suatu restoran. Setelah sekian lama, akhirnya Ben dan Alex kembali berjumpa kembali. Tentu saja mereka merasa sangat canggung karena mereka baru bertemu setelah sekian lama. Mereka berbincang tentang hari-hari yang mereka jalani masing-masing, di mana Ben masih bekerja sebagai seorang dokter dan Alex kini menjadi seorang guru di sekolah dekat rumahnya. Kemudian Ben menanyakan tentang pernikahan Alex dengan Marks. Yang ternyata Alex dan Marks tak jadi menikah. Tentu saja hal itu membuat Ben terkejut. Selama ini Alex mencoba menghubunginya bahwa ia tidak jadi menikah. Akan tetapi Ben tak pernah mengangkat telepon darinya karena dia menyangka bahwa Alex sudah menikah dan hidup bahagia bersama Marks. Ben langsung mengutarakan perasaannya kehilangan istrinya dan juga kehilangan sosok Alex. Begitu juga dengan Alex. Ternyata Alex juga jatuh cinta dengan Ben saat mereka terjebak di gunung es. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk tidak jadi menikah dengan Marks dan lebih memilih untuk bersama Ben. Namun Ben sangat sulit untuk dihubungi, yang membuatnya harus menunggu begitu lama. Setelah perbincangan itu, mereka kembali berpisah dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Karena perasaan yang begitu kuat antara Ben dan Alex, membuat mereka kembali berbalik arah dan memutuskan untuk bersama-sama kembali. Dan film pun selesai. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan komennya. Dan jika ingin mendukung channel ini agar terus berkembang, jangan lupa untuk subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.